Halo, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Windy, dokter spesialis anak. Seperti banyak orang tua menanyakan, Dok, kenapa sih nggak angkat masalah COVID pada anak? Karena banyak pertanyaan yang muncul pada saya. Kali ini saya akan mencoba membawakan tentang COVID pada anak, sesuai dengan permintaan orang tua. COVID pada anak apakah sama dengan COVID pada orang dewasa? Memang penyebabnya adalah pasti sama, yaitu penyebabnya adalah novel coronavirus. Dan ini menularnya lewat droplet. Droplet itu adalah melalui percikan di udara, jadi biur, lalu bisa menular lewat bersin, bisa menular lewat batuk. Oleh karena itu sangat mudah menular kepada banyak orang. COVID pada anak ini memang tadinya banyak yang menyampaikan bahwa jumlahnya memang tidak banyak, ataukah memang COVID pada anak ini jarang ada. Tetapi pada kenyataannya COVID pada anak sudah banyak terjadi dan gejalanya sangat bervariasi. Ada yang COVID-nya memang menyerang pada anak tanpa gejala. Tetapi ada juga yang COVID-nya sampai berat, bahkan ada kejadian yang sampai meninggal. Tentunya kita tidak berharap bahwa COVID pada anak ini terjadi pada anak kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi COVID pada anak kita? Seperti penyakit COVID pada orang dewasa juga, jadi tolong hindarkan anak-anak dari infeksi corona ini dengan cara terapkan protokol kesehatan dengan baik, secara ketat. Misal, di dalam keluarga, bila kita punya anak yang mungkin sudah bisa diberikan pengertian bagaimana caranya untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti kita biasakan memberikan contoh mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Jadi kita ajarkan, kalau saya biasanya menerapkan pada anak saya dengan cara menunjukkan 6 langkah mencuci tangan. Ada lagunya bahkan. Jadi biasanya kita ajarkan, usap gosok kedua telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, bersihkan sela jari, lalu saling mengunci ibu jari, kemudian kuku tangan. Tentunya waktunya harus 20 detik. Itu diajarkan secara rutin pada anak kita yang sudah bisa diberikan pengetahuan tersebut. Hal lainnya adalah biasakan memakai masker. Memang tadinya anjurannya memakai masker bila kita bertemu dengan banyak orang. Tetapi alangkah baiknya bila diterapkan juga di rumah. Jadi jangan pernah lupa pakaikan masker bila memang kita harus kontak dengan orang dalam jarak yang kurang dari 1 meter. Karena seandainya ada yang sakit, itu tidak akan menularkan penyakit ini kepada anak kita. Lalu jangan lupa nutrisi memegang peranan penting, yaitu dengan nutrisi yang baik, maka anak-anak memiliki ketahanan tubuh yang baik. Jadi tidak akan mudah untuk kena serangan coronavirus ini. Atau kalaupun kena, gejalanya tidak akan sampai berat. Kemudian hal yang perlu diingat bahwa corona ini dia akan berat pada orang-orang yang memiliki penyakit dengan komorbid. Jadi ada penyakit lain di luar infeksi virus corona ini. Jadi imunisasi adalah jawabannya. Memang untuk imunisasi vaksin COVID ini belum ada, sedang dilakukan penelitian untuk di Indonesia. Selama menunggu itu, jangan pernah lupa imunisasi harus tetap dilakukan, yaitu bagaimana untuk anak di bawah 18 bulan harus sudah mendapatkan imunisasi yang memang imunisasi dasar. Gunanya apa? Agar tidak ada penyakit lain yang nantinya bisa memperberat untuk terjadinya COVID ini.
Jadi misal imunisasi TBC, untuk TBC, BCG, kalau dia sudah dapat imunisasi itu tentunya dia tidak akan kena TBC. Tetapi apabila tidak diimunisasi dan anak ini mengalami TBC, kemungkinan besar dia akan lebih mudah untuk menjadi berat gejala untuk COVID-nya. Yang lainnya yang juga penting adalah tolong diperhatikan untuk kesehatan lingkungan di sekitar anak tersebut. Salah satunya adalah tempat bermainnya dan juga alat-alat bermainnya sangat perlu dibersihkan karena di sana bisa mengundang adanya infeksi yang misalkan ada anak bersin kemudian hinggap di mainannya, kemudian anak tersebut memakainya, sangat mudah untuk terjadi penularan dari COVID tersebut. Jadi sangat dianjurkan untuk membersihkan arena bermain atau tempat bermain dan juga lingkungan di rumah kita. Gejala COVID pada anak apakah sama dengan dewasa? Tentunya ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa penyakit ini demikian misterius, masih banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Akan tetapi secara umum gejalanya hampir sama. Hanya saja kalau pada anak memang karena dia sifatnya akut, biasanya dalam 14 hari gejalanya mirip-mirip seperti selesma, common cold. Jadi itulah yang membuat anak-anak ada gejala seperti batuk, pilek, bersin-bersin, kemudian ada demam, dan yang lebih parah adalah gejalanya kadang tidak spesifik hanya di saluran pernapasan. Ada juga yang mengalami diare, gangguan pencernaan, bahkan kehilangan nafsu makan. Mungkin ada yang tahu bahwa kalau pada orang dewasa sering kehilangan penciuman dan kehilangan pengecapan. Hanya saja untuk hal ini anak-anak agak susah untuk ditanyakan masalah itu. Jadi belum memang banyak datanya tentang ketidakmampuan untuk mencium bau-bau ataukah untuk mengecap. Nah, yang paling parah adalah ada gejala sesak napas. Inilah yang paling kita takutkan karena angka kematiannya cukup tinggi apabila sampai mengalami sesak napas. Mengapa anak-anak dikatakan agak jarang kejadiannya ataukah dia kematiannya sedikit? Di Cina pun yang kejadian coronavirus ini atau COVID-19 ini adalah jumlahnya tinggi, memang ternyata setelah didata ada jumlah kasus untuk COVID anak tidak sebanyak orang dewasa. Mengapa? Hal ini karena memang masih dalam pertanyaan karena ada suatu imunitas yang belum juga kita ketahui sebenarnya bagaimana kerja daripada COVID-19 ini. Nah, yang menjadi pemikiran kita adalah mengapa COVID pada anak ini jarang. Kemungkinan karena mobilitas anak-anak sendiri adalah sangat kecil. Jadi anak-anak tidak seperti orang dewasa yang harus kerja mobilitasnya tinggi. Jadi salah satu yang tadi memang saya tidak sebutkan bahwa kita usahakan tidak banyak membuat kontak anak-anak sehingga tidak terjadi penularan terhadap anak itu adalah jangan pernah membawa anak-anak bepergian kecuali terpaksa. Misal anak harus berobat atau anak harus imunisasi. Jangan lupa bahwa ajarkan untuk etika batuk dan bersin pada anak. Apabila di rumah ada tisu, setiap kali anak batuk atau pilek, ambil tisu, kemudian tutup mulut, lalu setelah itu tisu harus dibuang di tempat yang benar, dan setelah itu mencuci tangan. Apabila tidak ada tisu di rumah, maka ajarkan untuk batuk dan bersin yang benar, yaitu menutupi mulut, ya, disikus, jadi baru bersin. Seperti itu. Demikian juga dengan meludah, jangan sembarangan. Apabila ada yang sakit di rumah, maka upayakan
anak tidak bertemu dengan orang yang sakit di rumah tersebut. Jadi upayakan memakai masker. Yang sakit memakai masker, si kecil juga memakai masker, dan upayakan memang tidak kontak. Semisalnya memang harus kontak, jaga jarak paling tidak lebih dari 1 meter. Demikian sedikit ulasan saya tentang COVID pada anak. Mudah-mudahan dapat membantu orang tua yang banyak mengirimkan pertanyaan kepada saya sehubungan dengan COVID pada anak ini. Jadi akan banyak hal yang berubah tentang COVID-19 ini. Setiap akan ada perubahan, kita tentunya akan informasikan kepada orang tua. Mudah-mudahan kita selamat dan pandemi ini berakhir hingga kita bisa kembali lagi melakukan aktivitas dan kegiatan di rumah sesuai dengan yang sebelumnya. Saya Dr. Windy, selamat menjaga anak-anak Indonesia.